Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih haji dan umrah, masih membahas tentang sunnah-sunnah tawaf, hal-hal yang disunnahkan ketika tawaf. Berikutnya, setelah kita ada sebutkan 8 dari sunnah tawaf dalam kitab ini, berikutnya kita akan sebutkan yang ke-9, yaitu setelah putaran yang ke-7, maka dianjurkan setelah tawaf itu untuk bergerak ke belakang dari makam Ibrahim, ya, bergerak menuju arah makam Ibrahim dan mengambil posisi di belakangnya untuk mempersiapkan diri salat, sembari membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 125. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Artinya adalah, dan jadikanlah tempat salat dari makam Ibrahim tersebut, maksudnya di belakangnya. Kemudian setelah itu melakukan sholat sunat 2 rakaat. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang berpandangan wajib. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya salat sunat, salat setelah
tawaf itu di belakang makam Ibrahim hukumnya sunnat. Adapun ulama mazhab Hanafi mereka menyatakan wajibnya. Nah ini dikuatkan, maksudnya yang mendukung pendapat ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan satu pendapat dari ulama mazhab Syafi'i, dan itu disepakati oleh ulama mazhab Maliki dalam tawaf rukun. Ya, dalam tawaf rukun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Ya. Dan membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun, kemudian di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis Jabir yang panjang yang menyebutkan tentang tata cara haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah berlalu penyebutannya, ya. Tapi tidak mengapa, coba kita ya menyebutkan hadisnya. Baik, berkata Jabir radhiyallahu an, hatta idza ataina al-baita ma'ahu istalama ar-rukna faramala salasan wa masya arba'an. Sampai tatkala kami sampai di Ka'bah bersama beliau, beliau menyentuh rukun, yaitu sudut Hajar Aswad. Lalu beliau melakukan lari-lari kecil di 3 putaran pertama, dan beliau berjalan kaki di 4 putaran yang tersisa. Summa nafadha ila maqami Ibrahim alaihi salamu faqara wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian beliau bergerak menuju makam Ibrahim sembari membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Faja'ala al-maqama bainahu wa bainal bait. Beliau menjadikan makam Ibrahim tersebut ada di antara beliau dan Ka'bah itu. Fakana abi yaqulu wa la a'lamuhu zakarahu illa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Ayahku mengatakan, aku tidak mengetahui beliau menyebutkannya kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca di 2 rakaat tersebut qul huwallahu ahad dan qul a'udzu qul ya ayyuhal kafirun. Demikian. Hadisnya riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik, ya. Sebagian ulama seperti ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat apabila setelah tawaf ternyata masuk waktu sholat fardu, sudah berkumandang qomat, lalu sholat fardu, maka sholat fardu itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali mencukupi dari sholat sunat tawaf itu, 2 rakaat sholat tawaf itu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dan melakukan sholat
2 rakaat setelah tawaf itu boleh di waktu kapan saja, tanpa dilarang dan tanpa dimakruhkan, walaupun diberlakukan di waktu-waktu yang terlarang. Berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin." Hadisnya riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun yang tawaf di Ka'bah ini, dan jangan kalian melarang seorang pun yang sholat di waktu kapanpun yang dia suka, baik itu di malam hari ataupun di siang hari." Jadi ada larangan ya untuk melarang orang. Jadi tidak terlarang. Nah, di sini bisa dipahami bahwasanya tidak terlarang untuk melakukan sholat dan tawaf di waktu kapanpun ketika berada di Ka'bah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita sampaikan, dalam kondisi sholat setelah tawaf ini, banyak terkadang kita dapatkan orang sembrono itu sholatnya. Ada jadi sembrono posisi sholatnya. Dia sholat, terkadang sholatnya itu ya di tempat orang yang tawaf. Nah, ini terkadang membuat marah ya para polisi yang berjaga ketika itu, yang mengawasi tempat tersebut ya. Nah, terkadang juga mereka sholat itu asal tanpa meletakkan sutrah di depannya ya. Padahal kita tahu ya, ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, la tusallu illa ila sutratin, janganlah kamu salat melainkan menghadap sutra. Demikian. Kalau tidak salah ini hadisnya riwayat Ahmad. Begitu juga terkadang ada orang yang sembrono yang melewati orang-orang yang sholat tersebut. Sembrono ya, tidak memperhatikan orang yang sedang sholat. Jadi ini kesembronoan terkadang terjadi, baik itu bagi orang yang sholat, begitu juga bagi orang yang lewat, yang tidak sholat, yang melewati orang yang sholat di depannya. Walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat ya, walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat tidak mengapa lewat di hadapan seorang laki-laki atau perempuan yang sholat, begitu juga laki-laki atau perempuan yang melewati orang yang sholat. Ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa beliau,
falau shallal musalli fil masjidi wan nasu yatufuna amamahu lam yukrah sawa'un marra zimamahu rajulun aw imra'atun wa hadha min khasa'isi Makkah. Beliau mengatakan, andaikan ada orang yang sedang sholat di Masjidil Haram dan orang-orang tawaf di depan dia, maka tidaklah dimakruhkan, baik itu laki-laki maupun perempuan yang lewat, ya, marra amamahu, ya, lewat di hadapannya. Ini termasuk keistimewaan atau kekhususan Mekah. Baik, namun perlu kita ketahui sebenarnya tidak ada dalil kekhususan hal ini, ya. Bahkan kita dapatkan, ya, dalil umum larangan melewati orang yang sholat, ya. Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli an yaqifa." Kita ulangi, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza 'alaihi, ya, an yaqifa khairun lahu min an yamurra, ya, amamahu atau baina yadayhi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan orang yang melewati di depan orang yang sholat itu mengetahui apa yang akan menimpa dia, an yaqifa arba'in, ya, dia berdiri menanti selama 40, di sini disebutkan 40 saja tanpa menyebutkan 40 hari, 40 pekan, 40 bulan, 40 tahun, enggak disebutkan. Ya. Dia menanti berdiri menanti, ya, selama 40. Kita ambil yang paling pendek, 40 jam. Ya. 40 jam. Itu lebih baik bagi dia, khairul lahu min an yamurra baina yadayhi. Lebih baik bagi dia ketimbang dia melewati orang yang di depan orang yang sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini berlaku umum, ya, mutlak dilarang. Ya, coba kita bayangkan 40 jam berdiri. Kalau 40 jam, satu hari aja 24 jam. Kalau 40 jam berarti 2 hari kurang dikit. Kira-kira apa yang membuat seseorang itu dia berdiri menanti dan takut melewati, ya, selama 2 hari 40 jam kira-kira, kurang lebih. Kalaulah bukan sesuatu yang berbahaya, kan gitu, ya. Nah, kalau seandainya itu bukan 40 jam tapi 40 hari, nah, itu menunjukkan lebih berbahaya, kan begitu. Maka memang sebaiknya kita, ya, berhati-hati ketika melewati orang yang sholat, ya, perhatian terhadap orang yang sholat. Namun kadang memang tidak bisa diprediksi. Ketika dalam kondisi kita bergerak, berjalan, tiba-tiba ada orang yang di depan sudah kita lewati orang yang sholat itu, demikian. Kalau tidak tahu maka tidak mengapa. Yang berbahaya kalau tahu. Makanya disebutkan lau ya'lamul maru, andaikan orang yang melewati
di depan orang yang sholat itu dia tahu. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini harus diperhatikan ya. Baik. Berikutnya, setelah sholat 2 rakaat, maka dianjurkan untuk minum air zam-zam dan menuangkan ya pada kepala. Ya. Air zam-zam tersebut. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ramala salasa aswatin minal hajari ilal hajari wa shalla rak'ataini summa 'ada ilal hajari summa dhahaba ila zamzama fashariba minha wa sabba 'ala ra'sihi summa raja'a fastalama ar-rukna. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat Muslim juga ada ya. Jabir radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan lari-lari kecil ramal itu di 3 putaran dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Ingin menekankan 3 putarannya yang dengan lari-lari kecil, tapi 4 putaran jalan kaki nggak disebutkan, bukan berarti tidak ada, ya ada. Dan beliau salat setelah itu 2 rakaat dan kemudian kembali ke Hajar Aswad kembali, ya. Kemudian pergi menuju air Zam-Zam sumurnya, ya, dan minum darinya dan menuangkan pada kepalanya, kepala beliau, kemudian kembali dan menyentuh rukun, yaitu menyentuh sudut yang ada Hajar Aswadnya. Baik, hadisnya riwayat Ahmad dan yang lainnya dengan derajat yang hasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini sampai di sini sebenarnya sudah selesai tata cara namanya tawaf, ya. Jadi tawaf itu, ya, insyaallah taala mudah, ya. Tawaf itu ada rangkaiannya, ya. Jadi kita ulangi, ya. Tawaf ketika sudah, ya, sampai di pelataran dari Ka'bah, maka laki-laki yang sedang berpakaian ihram, maka hendaklah dia melakukan ittiba, yaitu membuka bahu kanan, ya, dan melewatkan lilitan dari pakaian ihram bagian atas itu, ya, ke bawah ketiak kanan, ya, lalu menyelempangkannya di pundak kiri, demikian, ya, sembari membuka pundak kanan, disebut dengan ittiba. Kemudian mengambil posisi, ya, posisi Hajar Aswad di sebelah kiri, ya, dan tanda hijau di sebelah kanan. Tanda hijau ini sebenarnya baru dibuat, ya, artinya belakangan saja sebagai tanda supaya memudahkan. Dan itu adalah awal start, ya, untuk melakukan tawaf. Kemudian melakukan, ya, lari-lari kecil. Ini bagi tawaf kudum atau tawaf umroh, ya, tawaf umroh. Lari-lari kecil di 3 putaran pertama, ya, disebut dengan ramal, lari kecil, ya, dan tidak perlu kencang larinya, demikian, yaitu memendekkan langkah-langkah kaki, kemudian, ya, mengguncangkan bahu. Baik. Kemudian dalam kondisi lari-lari kecil itu tidak ada bacaan yang khusus. Tidak ada bacaan yang khusus, ya. Maka silahkan, ya, membaca Al-Qur'an atau berdoa atau berzikir.
dalam kondisi berputar, ya. Demikian. Lari kecil 3 putaran pertama. Ketika mutar, baik itu lari kecil maupun jalan kaki, itu tidak ada bacaan khusus, kecuali ketika berada di 2 sudut. Ya, ketika sudah sampai di sudut rukun Yamani yang pertama, yaitu 1 sudut sebelum, ya, sudut yang ada Hajar Aswadnya, maka ketika sampai di situ dianjurkan bacaan yang khusus yang disebut dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian. Ya. Cuma itu saja yang ada bacaan khususnya. Dan itu dibaca berulang sampai nanti, ya, sampai nanti ketemu lagi Hajar Aswad. Sedikit kita mengulang, ya. Jadi ketika berada di pelataran Ka'bah dan hendak bersiap-siap melakukan tawaf, maka apa yang dilakukan? Ya, jamaah ketika itu, ya, kalau laki-laki dia apa? Dia membuka bahu kanan ketika dia memakai pakaian ihram, ya. Dia memakai pakaian ihram, maka dia buka bahu kanannya, ya. Nah, seperti itu. Bagi yang baru melihat Ka'bah ketika itu, ya, dianjurkan untuk dia berdoa dengan doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Demikian, ya. Baik, dan boleh berdoa dengan doa yang lain. Nah, begitu dia sudah melakukan ittiba, membuka bahu kanan, ini bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan tidak perlu. Maka mereka, ya, jemaah yang ingin melakukan tawaf ini mengambil startnya, yaitu di antara, ya, tanda hijau sebelah kanan dan Hajar Aswad sebelah kiri, seperti itu, ya. Jadi memposisikan Hajar Aswad itu sebelah kirinya, dan tanda hijau di sebelah kanannya, demikian. Nah, ketika melewati itu, maka dia kasih isyarat. Sebenarnya dia memilih 1 dari 3. Kalau dia mampu untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad, maka dia lakukan. Kalau tak mampu, maka dia menyentuh dan mencium tangan yang menyentuh Hajar Aswad. Kalau tak mampu, cukup dia memberikan isyarat ke arah Hajar Aswad sembari mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Nah, kemudian, ya, baru melakukan, ya, start awal. Bagi laki-laki, tidak bagi perempuan, ya, melakukan ramal, lari-lari kecil, ya, di 3 putaran pertama, yaitu memendekkan langkah-langkah kaki dan mengguncangkan bahu. Demikian. Ini berlaku bagi laki-laki, bukan bagi perempuan, dan itu di tawaf qudum dan tawaf umrah. Tawaf qudum dan tawaf umrah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada bacaan khusus ketika mengitari tawaf, mengitari Ka'bah tersebut ketika tawaf. Ya, kecuali, ya, ketika melewati 2 sudut. Itu sudut Yamani. Sudut Yamani adalah satu sudut sebelum sudut Hajar Aswad dan sudut yang ada Hajar Aswadnya, demikian. Itulah disebut dengan rukun Yamani. Ketika melewati itu, maka dianjurkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus untuk bisa membaca doa itu sampai nanti sejajar dengan Hajar Aswad kembali, itu posisi start awal, yang itu sebelah kanannya adalah tanda hijau. Nah, ketika itu, ya, maka terhitung 1 putaran, dan dianjurkan bagi dia ketika itu kalau bisa menyentuh Hajar Aswad
dan menciumnya, maka dilakukan. Kalau tidak, maka menyentuh Hajar Aswad dan mencium tangan yang menyentuh Hajar Aswad. Kalau tidak bisa, maka seperti tadi, yaitu memberikan isyarat ke Hajar Aswad sembari mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Maka berulang seperti itu. Berulang seperti itu sampai 7 kali. Ya, sampai 7 kali. Ingat, bagi laki-laki tadi di 3 putaran pertama dia lari kecil. Begitu dia masuk di putaran awal yang keempat, dia sudah jalan, ya. Demikian, sudah jalan. Dan tetap sama seperti tadi juga caranya, ya. Tidak ada bacaan khusus kecuali ketika melewati 2 sudut, ya, Yamani itu. Itu 1 sudut sebelum Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad kembali, ya. Membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, apabila sudah sampai tawaf putaran yang ke-7, maka selesailah hal yang menjadi kewajiban tawaf. Namun ada penyempurnanya, ini hukumnya sunat, walaupun menurut ulama yang lain seperti mazhab Hanafi yaitu wajib, yaitu melakukan sholat sunat. Nah, ketika hendak melakukan sholat sunat ini, itu mengambil posisinya terlebih dahulu, yaitu di belakang Hajar Aswad, sembari membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Demikian. Ngambil posisi di belakang, ya. Tidak mesti tepat di belakang Hajar Aswad. Kalau tepat, contohnya menjadikan, ya, Hajar Aswad di belakang makam Ibrahim, ya. Kita ulangi, ketika hendak sholat selesai dari putaran 7 putaran tersebut, maka bergerak menuju belakang makam Ibrahim, ya, atau menuju makam Ibrahim, nanti mengambil posisi di belakangnya sembari membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, tidak mesti harus tepat, ya, menjadikan, ya, menghadap makam Ibrahim yang tepat, ya, dengan Ka'bah. Tapi kalau bisa bagus, ya. Kalau bisa bagus, tapi tidak mesti demikian. Yang penting di belakangnya, ya, posisi di belakangnya. Demikian. Boleh paling belakang sekali yang mendekati dinding masjid, ya. Atau masih juga agak ke depan. Yang penting ambil posisi tidak dilewati oleh orang. Lalu melakukan sholat 2 rakaat, ya, 2 rakaat sholat tawaf, ya. Ulama mazhab Hanafi menyatakan wajibnya, sementara jumhur ulama mengatakan sunnat, ya. 2 rakaat sholat tersebut di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dan membaca Al-Kafirun, kemudian di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas, demikian. Setelah itu dianjurkan untuk, ya, silahkan berdoa, ya, kemudian minum air zam-zam, ya, minum air zam-zam, lalu menuangkan kepada kepala, ya, air zam-zam tersebut. Tidak usah banyak-banyak, ya, yang penting dituangkan kemudian diusapkan begitu, ya. Nah, tentunya ada anjuran untuk membaca doa ketika minum air zam-zam, karena Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam lima syuriba lahu, air zam-zam itu untuk tujuan apa saja dia diminum, demikian. Maka silakan berdoa, ya. Doa yang maksur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Ya, itu doa dari Ibnu Abbas ketika minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku meminta kepadamu, ya, ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari setiap penyakit. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, selesai untuk tawaf,
Baik. Nah, pembahasan berikutnya adalah pembahasan yang di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, yaitu iltizam. Ini yang ditanyakan kemarin, ya. Iltizam. Iltizam itu adalah, ya, iltizam di multazam. Mungkin pernah dengar multazam, ya. Kalau iltizam mungkin jarang-jarang dengar, ya, tapi kalau multazam mungkin pernah dengar. Sampai-sampai ada nama travel multazam, ya. Baik. Multazam itu adalah posisi antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jaraknya nggak jauh, ya, dekat. Ya, itu namanya multazam. Multazam tempat iltizam. Apa itu iltizam? Iltizam itu menempelkan dada, kemudian pipi sebelah kanan ke dinding, sembari juga tangan, ya. Makanya ada yang mengangkat tinggi gini, ya. Jadi tempelkan itu dada, kemudian pipi sebelah kanan dan tangan pada multazam tadi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini disebut dengan tindakan iltizam. Bagaimana hukumnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa hadhihi mas'alatun ikhtalafa fiha al-ulama'u ma'a annaha lam tarid 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, yakni lam tarid fi haditsin sahihin bina'an 'ala tad'if al-ahadits al-waridati fi hadha. Kata beliau, permasalahan ini adalah permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama tentangnya. Bersamaan bahwasanya tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang sahih, ya, tentang masalah tersebut. Ya, tentunya bagi orang yang mengatakan hadisnya dhaif, ya. Wa inna ma'an ba'di sahabati radhiyallahu anhum, hanya saja, ya, hal itu dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Fahal iltizamu sunnatun, fahalil iltizamu sunnatun, apakah iltizam itu sunnah? Wa mata waktuhu, kapan waktunya? Wa huwa indal qudumi, apakah itu ketika kedatangan, itu tawaf, ya, tawaf qudum, tawaf karena kedatangan. Au indal mughadarati, atau ketika hendak pergi. Au fi kulli waqtin, ataukah di setiap waktu. Wa sababul khilafi bainal ulama'i fi hadha annahu lam tarid fihi sunnatun 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebab perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini bahwasanya tidak ada hadis yang sahih sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tersebut. Lakin as-sahabatu radhiyallahu anhum kanu yaf'aluna dzalika 'indal qudumi. Akan tetapi para sahabat radhiyallahu anhum mereka melakukan hal itu ketika baru datang. Wal fuqaha'u qalu, para ulama fikih mengatakan yaf'aluhu indal mughadarati. Ya, orang yang manasik tersebut melakukannya ketika hendak berangkat pergi. Fayaltazimu fil multazam, maka dia melakukan iltizam di multazam. Wa huwa ma bainar rukni alladhi fihi al-hajar wal bab, yaitu tempat dinding antara rukun yang ada hajar aswad, sudut yang ada hajar aswadnya dengan pintu. Wa ala hadza fal iltizamu la ba'sa bihi ma lam yakun fihi adiyatun wa dhiqun. Berdasarkan hal ini, maka iltizam itu yaitu menempelkan, ya, dada, pipi sebelah kanan, kemudian tangan yang diarahkan ke arah atas, itu tidak mengapa selama di dalamnya tidak ada bentuk menyakiti orang lain dan tidak berdesak-desakan. Ya, demikian. Namun ini disebutkan oleh
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarh Al-Mumti'. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi para ulama berbeda pendapat ya tentang tindakan iltizam ini, ya. Adapun hadis yang berasal dari Abdurrahman bin Abi Safwan yang mengatakan, "Lama fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, intalaqtu." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, aku pun beranjak. Maksudnya beranjak menemui Rasulullah. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja minal Ka'bati wa huwa wa ashabuhu. Lalu aku melihat Rasulullah SAW telah keluar dari Ka'bah itu bersama dengan para sahabat. Wa qad istalamu ar-rukna minal babi ilal hatim. Ya, dan mereka itu menyentuh rukun, yaitu sudut yang ada Hajar Aswadnya. Wa wada'u khududahum, ya, dari pintu tersebut ya menuju tadi apa Hajar Aswad ya dengan pintu, dan mereka meletakkan wa wada'u khududahum, dan mereka meletakkan pipi-pipi mereka alal bait pada ya di dinding pintu tersebut. Wa Rasulullah SAW wasatuhum, sementara Rasulullah SAW itu ada di tengah-tengah mereka. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tapi dhaif, sanadnya dhaif ya. Gitu juga ada riwayat dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya Syu'aib, dari kakeknya Abu Syu'aib, yang mengatakan, tuftu ma'a Abdullah bin Amr. Aku pernah tawaf bersama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Falamma hada dubra Ka'bati qultu alla tata'awwadz. Tatkala melewati belakang Ka'bah, sejajar dengan belakang Ka'bah, aku mengatakan, tidakkah engkau memohon perlindungan? Qala, ia mengatakan, na'udzubillahi minan nar, kita berlindung kepada Allah dari neraka. Summa madha hatta istalamal hajar, kemudian berlalu ya hingga menyentuh Hajar Aswad. Faqama bainar rukni wal babi, lalu dia berdiri di antara ya posisi di antara berdiri di posisi di antara ya sudut yang ada Hajar Aswad dan pintu. Fa wada'a sadrahu wa wajahahu wa dhira'aihi hakadha wa basataha bastan. Lalu dia meletakkan dadanya, wajahnya, dan kedua tangannya seperti ini, membentangkan begini. Wa qala, ia mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi, namun dengan sanad yang dhaif. Ini tadi yang disebutkan oleh Syekhul Islam disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW tentang iltizam ini dhaif. Ya. Apakah hadis-hadis yang dhaif ini satu dengan yang lain saling menguatkan? Nah, inilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama yang menyatakan iltizam itu disyariatkan, seperti kalau tidak salah Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyatakan hadisnya hasan ya, hadisnya hasan. Syekh Al-Albani ya, maka beliau mengatakan hadisnya hasannya li ghairihi. Kenapa? Karena keduanya dhaif tapi saling menguatkan sehingga naik derajatnya menjadi hasan, namanya hasan li ghairihi, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas para ulama berbeda pendapat seperti yang sudah kita sebutkan. Ya. Masalah
ibadah iltizam tersebut apakah disyariatkan, kemudian tadi juga masalah kapan waktunya, ya, juga ini diperdebatkan oleh para ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan yustahabbu an yaqifa fil multazam ba'da tawafil wada'i wa yada'u. Jumhur ulama mengatakan dianjurkan untuk berdiri di multazam setelah tawaf wada'. Tawaf wada' berarti tawaf akan berangkat, ya, dan berdoa. Ya, alasannya dikarenakan itu termasuk tempat yang dikabulkan doa sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas demikian, ya. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas multazam, iltizam di multazam ini diperdebatkan oleh para ulama, ya. Adapun riwayat yang sahih dari sahabat ada, silahkan bagi yang mau mengamalkannya, ya, dengan dasar amalan para sahabat demikian, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyebutkan yang lebih bagus, yang bagus adalah berdiri di multazam tapi bukan melakukan iltizam lalu berdoa ketika itu. Nah, kata beliau itu yang bagus, kata beliau. Ya. Beliau mengatakan begini, walau waqafa 'indal babi wa da'a hunaka min ghairi iltizamin baiti kana hasanan. Ya, ini majmu' fatwa. Beliau mengatakan, andaikan seseorang itu dia berdiri di sisi pintu dan dia berdoa di sana, ya, tanpa dia melakukan iltizam di Ka'bah itu adalah baik, demikian, ya. Wallahu taala alam. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dalam kondisi tawaf seperti yang kita sebutkan bahwasanya dalam kondisi tawaf seseorang itu, ya, dia boleh berbicara, ya, tapi afdolnya adalah diam, tidak melakukan pembicaraan yang tidak penting. Namun bila dia mengeluarkan sebuah ungkapan, maka ungkapan yang baik, ya, seperti dia berzikir, dia baca Al-Quran, dia baca doa, demikian. Atau dia mengajarkan tentang hal-hal yang diperlukan oleh orang yang tidak tahu. Contohnya memberitahu tentang tata cara tawaf yang benar dalam kondisi melakukan tawaf, tidak mengapa. Atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau menjawab pertanyaan yang diarahkan kepada dia, demikian, maka ini tidak mengapa, ya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra wa huwa yatufu bil Ka'bah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melewati dalam kondisi beliau tawaf di Ka'bah, bi insanin rabata yadahu ila insanin bi sairin au bi khaitin au syai'in ghairi dzalika. Beliau melewati seseorang yang mengikatkan tangannya kepada orang lain, ya, baik itu dengan tali atau dengan benang atau sesuatu selain itu. Ini yang seperti ini kadang terjadi, ya. Saat ini pun ada yang begitu. Ya, anak-anak itu terkadang diikat, ada ikatan, ya, dari orang tuanya seperti itu, ya, dengan orang tuanya ada ikatan begitu, ya, dikasih ikat, ya. Saya melihat begitu malah teringat dengan apa? Hewan yang ada ikatannya begitu. Jadi kurang bagus yang seperti itu, ya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Faqata'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi.
Maka Nabi SAW memotong tali itu yang ada di tangannya. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, qud biyadihi, ya, tuntun dengan tangannya, tuntun pegang dengan tangan itu, gitu maksudnya. Tuntun tangannya, pegang itu tangannya, demikian. Enggak usah diikat, gitu ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini ya, nah di sini Rasulullah berbicara ketika sedang tawaf, berbicara ya, bahkan melakukan tindakan memutus tali ya, bahkan menyampaikan hal yang terbaik untuk dilakukan ya. Nah, ini menunjukkan bolehnya ya berbicara. Dan tidak disukai ya mengikat tali ya, tali atau apapun ya pada seseorang. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, semenjak dulu memang ada orang yang khawatir kehilangan orang lain ya, supaya mudah tetap bersama, jadi makanya dilakukan model ikatan, mengikat. Nah, begitu. Dan ternyata ini ya kepikiran juga dan dijadikan solusi oleh orang-orang sekarang. Nabi SAW sudah melakukan pemutusan tali itu ya. Yang ada hanyalah Rasulullah ya memberikan ya solusi dengan cara pegang tangannya. Jadi dituntun ya, tangannya dituntun, dipegang, nah seperti itu. Nah, itu lebih utama, bukan dengan tali-tali seperti ini. Baik ya, dikhawatirkan malah mirip ya apa, mengikat binatang ya, yang seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana ketika tawaf dalam kondisi berkendara? Kalau tawafnya dalam kondisi jalan kaki, tawaf dalam kondisi berkendara maka boleh. Seperti sekarang ini tawaf lewat apa? Tawafnya lewat dengan apa? Dengan skuter, ada ya. Dibayar ya, nggak gratis gitu ya. Atau tawaf digendong. Oh, ini bukan berkendara namanya ya. Yang jelas kalau berkendara boleh ya. Walaupun mampu berjalan, nggak masalah. Kendara ya. Mungkin karena capek begitu ya, takut nggak sanggup nanti untuk berikutnya, kelelahan dan seterusnya, maka ini dibolehkan. Ya. Tafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'irin yastalimu rukna bimihjan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah tawaf di atas unta dan beliau menyentuh ya sudut itu dengan mihjan, itu dengan tongkat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, beliau lakukan itu agar dilihat oleh orang-orang ya. Kemudian juga ada hadis Jabir radhiyallahu an yang mengatakan tafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijjatil wada'i ala rahilatihi bil baiti baina Safa wal Marwah liyarahu an-nasu wa liyashraf wal yas'aluhu fa inna an-nasa qad ghashawhu.
Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW itu pernah tawaf di haji wada, ya, di atas kendaraan beliau yang mengitari Ka'bah. Antara Bukit Safa dan Marwah juga demikian, agar orang-orang bisa melihat beliau dan agar beliau tinggi. Jadi gampang untuk diketahui. Kalau bersama dengan manusia berjubel-jubel, ya, maka ini akan membuat Rasulullah ketutup, gitu kan? Dan agar supaya tinggi dan mudah mereka bertanya, karena sesungguhnya orang-orang ketika itu mengitari beliau, yaitu berdesak-desakan dengan beliau, ya. Nah ini, jadi boleh untuk, yang jelas boleh untuk naik kendaraan walaupun mampu. Nah, ini pendapat yang dipilih atau dipegangi oleh ulama mazhab Syafi'i, satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi tidak mengapa ya tawaf dalam kondisi berkendara, walaupun tidak ada udurnya. Ini menurut pendapat yang kuat, ya. Adapun ulama yang lain seperti ulama mazhab Hambali dan Hanafi, mereka menyatakan wajib untuk berjalan secara mutlak. Ya. Demikian pula ulama mazhab Maliki wajib berjalan tapi dalam tawaf yang wajib. Ya, tawaf wajib berarti tawaf rukun, demikian, ya. Nah, mereka berpendapat bahwasanya kalau tawaf dalam kondisi padahal mampu untuk berjalan maka kena dam, ya, bayar dam. Menurut ya ulama-ulama selain mazhab Syafi'i, demikian. Wallahu taala alam, yang benar adalah tidak ada ya kewajiban apapun dan hukumnya adalah boleh untuk naik kendaraan. Wallahu taala alam, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala pembahasan tentang tawaf sudah selesai. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan tentang sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Baik, kita cukupkan untuk materinya. Silahkan bagi yang ingin bertanya, dibuka kesempatan bertanya, mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Boleh minum air zam-zam dalam kondisi berdiri, tidak dimakruhkan, tidak dilarang dan tidak dimakruhkan. Bahkan didapatkan riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah berdiri minum itu, dan itu adalah minum air zam-zam, demikian. Jadi boleh untuk berdiri, tidak mengapa duduk, nah, begitu, tidak masalah. Baik, silakan. Yang lain yang mau bertanya? Ada yang mau nanya? Ya, silakan. Yang jelas kalau semakin dekat dengan Hajar Aswad bukan makin utama, makin bikin marah orang. Karena itu masih tawaf, tempat tawaf. Iya, makom itu jaraknya dengan orang tempat itu masih jauh. Ya, jadi makam Ibrahim dengan tempat sholat itu masih jauh, dan kebanyakan orang dia melewati makam itu masih banyak. Masih banyak itu, masih luas jaraknya. Kalau nggak salah mungkin selebar ini ada untuk lewat lagi orang, ya, makam. Ka'bah masih di sana, demikian. Jadi
nggak ada, saya nggak pernah dapatkan ya adanya ya keutamaan semakin, maksudnya tidak ada, pertama tidak pernah saya dapatkan dalil atau perkataan ulama semakin dekat dengan makam Ibrahim itu semakin afdol ketika melakukan sholat itu. Melakukan sholat kan? Yang ada saat ini yang entah kalau dulu pendapatnya ya, yang ada saat ini semakin dekat bikin kacau orang. Dan itu bikin marah petugas. Ya. Kenapa? Karena makam Ibrahim dengan tempat sholat itu masih berjarak yang lebar dan itu dilalui oleh orang-orang tawaf. Ya. Nah, kalau semakin dekat dia, oh makin kacau itu. Ya. Saya lupa kayaknya pernah saya dapatkan, tapi saya lupa. Perasaan entah di mana gitu. Saya lihat ada jemaah yang laki-laki ya, ditarik dalam kondisi sholat dia. Nah, kalau nggak salah mungkin ya, ketika dia sholat dekat dengan ya dengan di tempat tawaf gitu. Jadi pas lagi orang lewat terkejut kita, ada orang sholat di sini gitu. Nggak tahu dia kalau ada polisi situ itu mungkin ditarik atau dibopong gitu ya. Ada tempat sholat sendiri. Kadang sebagian petugas itu membatasinya dengan apa yang tempat pembatas jalan itu, kan ada yang warna merah itu, ada juga yang lain, garis lain itu, nah itu ya, plastik lain ya, itu seperti itu. Yang selamat adalah ini, apa namanya, pembatas jalan untuk menutup itu di situ, tapi yang terbuat dari plastik ya, nah itu yang butuh sekaligus dijadikan sebagai sutro, nah itu bagus dia. Dulu itu banyak saya dapatkan ketika masih ada perbaikan instalasi air zam-zam, dulu masih ada, karena fungsinya mungkin untuk itu ya. Tapi sekarang cuma lain aja banyaknya, padahal kita butuh dengan apa tadi itu untuk sutro sebenarnya, karena orang kalau itu kan lebih sulit untuk bisa menerobosnya ketimbang kalau dia hanya lain saja ya. Nah itu dia, apa namanya, plastik lain itu ya, apa, tali ada lain itu. Baik ya, ada yang lain mau bertanya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.